Wanita yang suka membuat vagina bahagia. Pekerja seks memiliki hubungan yang beragam, menarik, dan kompleks dengan vagina mereka. Khususnya wanita yang meledakkan pikiranku ini. Dia adalah pekerja seks tetapi hanya melakukan seks dengan wanita. Aku mencintai vagina, aku mencintai wanita. Aku tidak melihat mereka sebagai bagian yang terpisah. Wanita-wanita membayarku untuk mendominasi mereka, untuk membuat mereka bergairah, untuk membuat mereka orgasme. Aku tidak memulainya seperti ini. Tidak sebaliknya, aku memulainya sebagai seorang pengacara. Namun pada akhir usia 30-anku, aku terobsesi untuk membuat wanita-wanita senang. Dimulai dengan semacam misi, tetapi kemudian aku menjadi terlibat di dalamnya. Aku menjadi sangat baik dalam melakukannya, semacam brilian. Itu adalah karya seniku. Aku mulai mendapat bayaran untuk itu. Itu seperti aku mendapatkan panggilan. Aku mengenakan pakaian yang memalukan ketika mendominasi wanita, renda dan sutra, dan kulit. Dan aku menggunakan peralatan cambuk, borgol, tali, dildo. Tidak ada yang seperti ini di hukum pajak. Tidak ada peralatan, tidak ada kesenangan, dan aku benci setelan biru korporat itu. Walaupun aku mengenakannya sekarang dari waktu ke waktu sesuai pekerjaan baruku, dan mereka melayani dengan cukup baik. Tidak ada peralatan di hukum korporat. Tidak ada kelembapan. Tidak ada foreplay misterius yang gelap. Tidak ada puting yang tegak. Tidak ada mulut yang lezat. Tapi terutama di sana tidak ada erangan. Bagaimanapun bukan jenis seperti yang aku bicarakan. Ini adalah kuncinya. Aku mengerti sekarang. Erangan adalah sesuatu yang sangat merangsangku dan aku menjadi kecanduan membuat wanita senang. Ketika aku masih gadis kecil dan aku akan melihat wanita di dalam film sedang bercinta, membuat suara erangan orgasme yang aneh, aku biasanya tertawa. Aku anehnya menjadi histeris. Aku tidak percaya suara keras memalukan, tak terkendali seperti itu biasanya dari seorang wanita. Aku merindukan erangan. Aku berlatih di depan kacaku dengan alat perekam, mengerang dengan berbagai nada, berbagai intonasi. Tetapi selalu ketika aku memainkannya lagi, itu terdengar palsu. Itu benar-benar tidak berasal dari apapun yang berkaitan dengan hal seksual. Hanya di dalam keinginanku untuk menjadi seksual. Tetapi kemudian ketika aku berumur 10 tahun, aku pernah ingin sekali kencing. Dalam perjalanan mobil, itu kurasakan untuk hampir 1 jam, dan ketika aku akhirnya bisa kencing di sebuah SPBU kecil dan kotor, rasanya sangat menggairahkan. Aku mengerang saat aku kencing. Aku tidak bisa percaya itu, aku mengerang di sebuah stasiun Texaco di tengah Louisiana. Aku kemudian menyadari saat itu juga jika erangan itu berhubungan dengan tidak mendapatkan apa yang kau inginkan saat itu juga. Dengan menahannya. Aku menyadari erangan terbaik adalah ketika mereka memperangkapmu dalam kejutan. Erangan kelar dari bagian misterius tersembunyi ini bagian dari dirimu yang berbicara dengan bahasanya sendiri. Aku menyadari jika erangan faktanya adalah bahasa itu. Aku berubah menjadi seorang pengerang, membuatnya sebagian besar laki-laki gelisah. Sesungguhnya itu membuat mereka takut. Aku sangat keras dan mereka tidak bisa berkonsentrasi akan apa yang mereka lakukan. Mereka kehilangan fokus, mereka kehilangan semuanya. Kami tidak bisa bercinta di rumah orang. Dindingnya terlalu tipis. Aku punya reputasi di gedung tempat tinggalku dan orang-orang melihatku dengan jijik di dalam lift. Laki-laki berpikir aku terlalu intens, beberapa menyebutku gila. Aku mulai merasa buruk tentang erangan. Aku menjadi diam dan sopan. Aku membuat suara di bantal. Aku belajar menelan eranganku, menahannya seperti bersin. Aku mulai merasa sakit kepala dan gangguan yang berkaitan dengan stres. Aku menjadi tidak berdaya ketika aku menemukan seorang wanita.
Aku menemukan jika sebagian besar wanita menyukai eranganku. Tapi yang paling penting, aku menemukan betapa dalamnya aku bergairah ketika mendengar wanita lain mengerang. Ketika aku membuat perempuan lain mengerang. Aku bercinta dengan wanita yang diam dan meneman tempat di dalam mereka, dan mereka mengejutkan diri mereka sendiri dalam erangan mereka. Aku bercinta dengan pengerang, dan mereka menemukan erangan tajam yang lebih dalam. Itu seperti semacam operasi, sejenis ilmu pengetahuan rumit, menemukan tempo, lokasi yang tepat, atau rumah dari erangan. Itulah bagaimana aku menyebutnya. Terkadang aku menemukan celana jeans wanita, terkadang aku menyelinap di atasnya, tidak untuk dipublikasikan, diam-diam melucuti alarm dan masuk ke dalam. Terkadang aku menggunakan paksaan, lebih seperti mendominasi. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Jangan khawatir, berbaringlah dan nikmati perjalanannya. Paksaan semacam itu. Terkadang hal itu benar-benar biasa. Aku menemukan erangan bahkan sebelum memulai, ketika kami sedang memakan salad atau ayam secara kasual di sana dengan jariku. Ini dia, seperti itu. Benar-benar simpel, di dapur, semua bercampur dengan cuka apel. Terkadang aku menggunakan peralatan, aku suka peralatan. Terkadang aku membuat si wanita menemukan erangannya sendiri di depanku. Aku menunggu, menahannya sampai dia membuka dirinya sendiri. Aku tidak akan tertipu oleh erangan ringan yang jelas. Tidak akan mendorongnya lebih jauh kekuatan erangannya. Ada erangan klistoris, sebuah erangan lembut dari mulut, erangan vagina, erangan dalam di tenggorokan, erangan klistoris vagina combo, ada erangan hampir mengerang, suara yang berputar-putar, erangan yang tepat, erangan dalam yang jelas, erangan elegan, erangan tawa yang bergaya, erangan apik yang elegan, erangan suara nyanyian rock, erangan lebah, tidak ada suara, erangan Yahudi, tidak, erangan Afrika Amerika, oh sial, erangan Katolik Irlandia, ampuni aku, erangan puncak gunung, suara bernyanyi, erangan bayi, suara gugi, 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 gu, erangan anjing, suara terengah-engah, erangan tak terkontrol militan biseksual, suara menghentak dalam dan agresif, erangan mesin pistol, erangan tersiksa zen, suara terbelit kelaparan, erangan diva, nada tinggi opera, erangan mahasiswa. Aku seharusnya belajar, aku harusnya belajar. Dan yang akhirnya, erangan orgasme mengejutkan 3 lapis. Erangan intens, bermacam segi, dan klimaks. Beberapa monolog berdasarkan dari cerita seorang wanita. Beberapa monolog berdasarkan dari cerita sejumlah wanita seputar tema yang sama. Dan terkadang, sebuah ide yang baik menjadi sebuah ide yang mengerikan. Monolog ini berdasarkan cerita seorang wanita, walaupun subjeknya muncul dalam setiap wawancara dan sering penuh. Subjeknya menjadi rambut. Kau tidak bisa mencintai vagina kecuali kau mencintai rambut. Banyak orang tidak mencintai rambut. Suamiku yang pertama dan satu-satunya membenci rambut. Dia berkata, benda itu berantakan dan kotor. Dia membuatku mencukur vaginaku. Vaginaku terlihat bengkak dan tak terlindungi seperti seorang gadis kecil. Hal ini membuatnya senang. Ketika dia bercinta denganku, vaginaku terasa seperti jenggot. Terasa menyenangkan menggosoknya. Terasa sakit. Seperti menggaruk gigitan nyamuk. Rasanya seperti terbakar. Ada benjolan merah yang menjerit. Aku menolak mencukurnya lagi. Kemudian suamiku berselingkuh. Ketika kami pergi ke terapi perkawinan, dia bilang dia berselingkuh karena aku tidak bisa menyenangkannya secara seksual. Karena aku tidak mau mencukur vaginaku.
Si terapis yang memiliki aksen Jerman mengembuskan nafas di antara kalimat untuk menunjukkan empatinya. Dia bertanya, "Kenapa aku tidak mau menyenangkan suamiku?" Kubilang, "Kupikir itu aneh. Aku merasa seperti anak kecil ketika rambutku dicukur, dan aku tidak bisa menahan untuk berbicara dalam suara bayi, dan kulitku menjadi iritasi, dan bahkan salep tidak bisa membantu." Terapis itu memberitahuku, pernikahan adalah sebuah kompromi. Aku bertanya padanya, apakah dengan aku mencukur vaginaku akan menghentikan suamiku dari selingkuh? Aku bertanya padanya, jika terapis itu memiliki banyak kasus seperti ini sebelumnya. Terapis itu bilang, pertanyaan-pertanyaan itu hanya mengaburkan prosesnya. Aku harus melompat ke dalam. Dia yakin ini adalah sebuah awal yang baik. Kali ini ketika kami sampai di rumah, suamiku mencukur vaginaku. Hal itu seperti bonus terapi. Dia melukai vaginaku beberapa kali dan ada sedikit darah di bak mandi. Suamiku bahkan tidak menyadarinya karena dia sangat senang mencukurku. Kemudian berikutnya ketika suamiku menekanku, aku dapat merasakan ketajamannya yang runcing mencuat kepadaku. Vaginaku yang bengkak dan telanjang. Di sana tidak ada perlindungan, di sana tidak ada bulu halus. Aku menyadari kemudian bahwa rambut ada di sana karena sebuah alasan. Rambut itu adalah daun di sekeliling bunga, halaman rumput di sekitar rumah. Kau harus mencintai rambut untuk mencintai vagina. Kau tidak bisa memilih bagian mana yang kau inginkan. Dan selain itu, suamiku tidak pernah berhenti berselingkuh. Sebuah grup wanita berumur sekitar 65 dan 75 diwawancarai. Wawancara ini adalah yang paling pedih. Mungkin karena banyak dari wanita ini yang tidak pernah melakukan wawancara vagina sebelumnya. Seorang wanita berusia 72 tidak pernah sama sekali melihat vaginanya. Dia mengguyur dirinya di pancuran dan mandi, tetapi tidak pernah dengan niat sadar. Dia tidak pernah orgasme. Di usia 72 dia melakukan terapi, seperti yang kita lakukan di New York. Dan dengan bantuan terapis, dia pulang sore, seorang diri, menyalakan beberapa lilin, mandi, memainkan beberapa musik, dan dia pergi ke bawah sana sendiri. Dia bilang dia membutuhkan lebih dari 1 jam karena dia rematik, tetapi akhirnya dia menemukan klitorisnya. Dia berkata, dia menangis. Monolog ini ada untuknya. Di bawah sana, aku tidak pernah ke bawah sana sejak 1953. Tidak ada hubungannya dengan Eisenhower. Tidak itu ada sebuah gudang di bawah sana. Di sana sangat lembab, berkeringat. Kau tidak mau pergi ke bawah sana. Percaya padaku, kau akan sakit, mencekik, sangat memuakkan. Bau dari kelembapan dan jamur dan semuanya. Berbau tak tertahankan, meresap ke bajumu. Tidak ada kejadian apapun di bawah sana. Dia tidak meledak atau terbakar atau apapun itu. Tidak terlalu dramatis. Maksudku ya, tidak usah dipikirkan. Aku tidak bisa berbicara dengan mengenai ini. Untuk apa seorang gadis cerdas sepertimu bergaul dan berbicara dengan wanita tua tentang suatu milik mereka di bawah sana? Kami tidak melakukan hal seperti ini ketika masih gadis kecil. Apa? Jesus, oke. Ada seorang anak laki-laki, Andy Levkov. Dia imut. Nah, aku pikir begitu, dan tinggi sepertiku, dan aku sangat menyukainya. Dia mengajakku pergi berkencan di dalam mobilnya. Aku tidak bisa memberitahumu hal ini. Aku tidak bisa melakukannya, berbicara mengenai sesuatu yang di bawah sana. Kau hanya tahu sesuatu itu ada di bawah sana, seperti gudang bawah tanah. Terkadang ada suara mendengung di bawah sana. Kau bisa mendengar suara pipa-pipa dan kau bisa menemukan sesuatu di sana. Binatang kecil dan benda-benda lain. Dan menjadi basah. Dan terkadang orang harus menambah kebocoran. Atau pintunya tetap ditutup. Kau lupa tentang vagina. Maksudku, hal itu ada bagian dari rumah. Tetapi kau tidak melihatnya atau memikirkan tentangnya. Meskipun hal itu harus berada di sana, karena setiap rumah memerlukan gudang bawah tanah.
Jika tidak ada kamar tidur, akan berada di lantai dasar. Oh, Andy Levkov. Benar, Andy benar-benar enak dipandang. Dia seorang menawan. Itulah bagaimana kami menyebutnya di hariku. Kami berada di dalam mobilnya, sebuah Chevy Bel Air putih baru. Aku ingat memikirkan tentang kakiku yang terlalu panjang untuk tempat duduknya. Aku punya kaki yang panjang. Kakiku tekuk ke atas menekan dashboard. Aku memandangi tempurung lututku ketika dia menciumku yang mengejutkan dengan cara cium aku dengan seperti yang mereka lakukan di dalam film. Dan aku menjadi bersemangat. Tahu bersemangat dan ya ada banjir di bawah sana. Aku tidak bisa mengendalikannya. Ini seperti dorongan gairah, sungai kehidupan ini begitu saja membanjir keluar dariku, menembus celana dalamku, menembus ke jok mobil Chevy Bel Air putih baru miliknya. Itu bukan air kencing dan berbau. Nah, sejujurnya aku tidak mencium bau apapun, tapi Andy mengatakan bahwa baunya seperti susu ayam asam dan mengotori jok mobilnya. Aku adalah seorang gadis aneh yang bau, katanya. Aku ingin menjelaskan bahwa ciumannya membuatku lengah, bahwa aku tidak biasanya seperti ini. Aku mencoba menyekanya dengan gaunku. Gaunku adalah sebuah gaun mawar kuning baru yang terlihat sangat jelek dengan banjir itu di sana. Andy mengatakan aku pulang tanpa mengatakan apapun setelahnya, dan ketika aku keluar dan menutup pintu mobilnya, aku menutup seluruh toko, menguncinya, dan tidak akan membukanya untuk bisnis lagi. Aku beberapa kali berkencan saat itu, tapi pemikiran tentang banjir membuatku terlalu gugup. Aku tidak pernah berdekatan lagi. Aku biasanya bermimpi-mimpi gila. Oh, mimpi-mimpi tol. Kenapa? Burt Reynolds? Aku tidak tahu kenapa. Dia tidak banyak melakukan sesuatu untukku dalam hidup. Tapi dalam mimpiku selalu Burt dan aku, Burt dan aku, Burt dan aku. Saja mimpi umum yang sama. Kita akan keluar, Burt dan aku, ada semacam restoran seperti yang biasa kau lihat di Atlantic City. Semuanya besar dengan lampu kristal dan sebagainya, dan ribuan pelayan dengan rompi. Burt akan memberiku boros anggrek. Aku akan menyelamatkannya di blazerku. Kami tertawa, kami selalu tertawa. Burt dan aku tertawa. Kami makan udang koktail, udang besar, udang yang mengagumkan. Kami tertawa lebih banyak lagi. Kami sangat bahagia bersama-sama. Kemudian dia melihat ke dalam mataku dan menarikku ke arahnya di tengah-tengah restoran. Tepat ketika dia akan menciumku, seluruh restoran akan mulai berguncang, merpati akan terbang keluar dari bawah meja. Aku tidak tahu apa yang dilakukan merpati itu di bawah sana. Dan banjir itu akan keluar tepat dari bawah sana. Banjir itu akan keluar dariku. Keluar dan terus keluar. Akan ada ikan di sana dan kapal kecil, dan seluruh restoran akan terisi dengan banjirku, dan Burt akan berdiri terendam setinggi pinggang menatapku dengan kekecewaan yang mengerikan karena aku melakukannya lagi. Ngeri saat melihat teman-temannya, Dean Martin dan yang lainnya, berenang melewati kami dan jas dan kawan-kawan malam mereka. Aku tidak memiliki mimpi-mimpi itu lagi. Tidak sejak mereka mengambil tentang segalanya yang berhubungan dengan sesuatu di bawah sana, mengeluarkan kaimnya, salurannya, dan segala fungsinya. Dokter itu pikir dia sedang lucu. Dia memberitahuku jika kau tidak menggunakannya, kau akan kehilangannya. Tetapi sungguh aku mengetahui itu adalah kanker. Segala di sekitarnya harus dihilangkan. Lagi pula siapa yang membutuhkannya? Sangat berlebihan. Aku telah melakukan hal lainnya. Aku menyukai pertunjukan anjing. Aku menjual barang-barang antik. Kau bertanya padaku, apa yang akan dikenakan vagina? Pertanyaan macam apa itu? Apa yang akan vagina kenakan? Aku akan mengenakan sebuah tanda besar. Ditutup karena banjir. Apa yang dikatakan vagina? Aku beritahu kau. Vagina tidak seperti itu. Vagina tidak seperti seorang yang bicara. Vagina berhenti menjadi sebuah benda yang berbicara sejak waktu yang lama. Vagina adalah sebuah tempat. Sebuah tempat yang tidak kau datangi. Vagina sudah tertutup di bawah sebuah rumah. Vagina ada di bawah sana. Kau puas? Kau membuatku berbicara. Kau mengeluarkannya dariku. Kau membuat seorang wanita tua berbicara tentang suatu miliknya di bawah sana. Kau merasa lebih baik sekarang? Kau tahu, sebenarnya kau ada orang pertama yang aku beritahu tentang ini, dan aku merasa sedikit lebih baik. Monolog ini berdasarkan cerita seorang perempuan desa dari Gunung Kidul yang diperkosa di tengah perjalanan pulangnya menuju rumah. Dia bekerja di daerah kota Yogyakarta setiap akhir minggu. Dia berangkat menjelang sore, lalu pulang keesokan subuhnya. Dia bukan yang pertama dan dia bukan satu-satunya.
Vaginaku adalah desaku. Vaginaku adalah hijau. Dia penuh akan padi, ladang ilalang, dan ada air sungai berwarna coklat yang mengalir. Sapi melenguh, matahari yang beristirahat, dan seseorang yang manis menyentuhnya dengan riang, dengan sehelai jerami kering. Di sana ada sesuatu di antara kakiku. Aku tidak tahu apa itu. Aku tidak tahu di mana letaknya. Aku tidak menyentuhnya. Tidak sekarang, tidak lagi, tidak sejak. Vaginaku cerewet. Tidak bisa menunggu. Dia terlalu banyak kata-kata yang ingin dikatakan. Vaginaku tidak bisa berhenti untuk mencoba. Dia selalu mengungkapkan keasikannya. Oh ya, oh ya. Tidak sejak aku bermimpi ada binatang mati terkait di bawah sana dengan pancing hitam tebal. Ada bau tidak enak dari binatang yang mati itu. Tidak bisa dihilangkan. Lehernya terbelah dan berdarah menembus ke seluruh gaun. Vaginaku menyanyikan semua lagu anak perempuan, semua lagu dering, semua irama bel sekolah, semua lagu dari padang ilalang liar, lagu-lagu vagina, lagu-lagu rumah vagina. Tetapi semuanya terhenti sejak para tentara meletakkan senapan panjang tebal di dalam diriku. Sangat dingin. Batang baja merenggut hatiku. Tidak tahu apakah mereka akan membakarnya atau memasukkannya ke dalam otakku yang berputar. 6 dari mereka dan dokter mengerikan dengan topeng hitam memasukkan botol ke dalam diriku. Ada tongkat dan ada ujung sapu. Sangat tajam. Vaginaku berenang di sungai yang berair. Meskipun airnya berwarna coklat, ia bersih meluap di atas batu yang terpanggang matahari di atas klitoris. Tidak sejak aku mendengar kulit robek dan membuat suara lemon berdecit. Tidak sejak bagian vaginaku jatuh keluar ke tanganku. Bagian bibirnya. Sekarang satu bagian dari bibirnya benar-benar sudah hilang. Vaginaku. Sebuah desa air basah yang hidup. Vaginaku adalah kampung halamanku. Tidak sejak mereka bergiliran selama 7 hari berbau seperti kotoran dan daging asap. Mereka meninggalkan sperma kotor di dalamku. Aku menjadi sebuah sungai racun dan nanah. Semua belukar mati. Ikan mati. Vaginaku. Sebuah desa lembab yang hidup. Mereka menyerbunya, membantainya, dan membakarnya habis. Aku tidak bisa menyentuhnya sekarang. Tidak lagi bisa berkunjung. Aku tinggal di tempat lain. Dan aku tidak tahu di mana itu. Aku yakin kau khawatir. Kami khawatir. Kami khawatir tentang vagina. Kami khawatir akan apa yang kami pikirkan tentang vagina. Dan bahkan lebih khawatir bahwa kami tidak berpikir tentang vagina. Kami khawatir tentang vagina kami sendiri. Vagina membutuhkan sebuah hubungan dengan vagina lain. Sebuah komunitas, sebuah budaya vagina. Ada banyak kegelapan dan rahasia mengelilingi vagina. Seperti segitiga Bermuda, tak seorang pun melapor kembali dari sana. Pertama-tama, bukan hal yang mudah bahkan untuk menemukan vaginamu.
Wanita-wanita berlalu berminggu-minggu, berbulan, terkadang tahun tanpa melihatnya. Seorang pembisnis wanita sukses pernah diwawancarai dan dia mengatakan dia terlalu sibuk. Dia tidak memiliki waktu tersebut. Melihat ke vaginamu, dia berkata, adalah hari kerja yang sibuk. Kau harus berada di sana, berbaring di depan kaca yang dapat berdiri sendiri sepanjang tubuh lebih baik. Kau harus mendapat posisi yang sempurna dengan pencahayaan yang sempurna yang kemudian dibayangi entah bagaimana oleh kaca dan sudut kau berada. Kau akan melilit. Kau melengkungkan kepalamu ke atas, menyakiti punggungmu. Kau kemudian kelelahan. Dia berkata dia tidak punya waktu untuk hal itu. Dia sibuk. Jadi, ada wawancara vagina yang mana berubah menjadi monolog vagina. Lebih dari 200 perempuan diwawancarai. Ada perempuan tua, perempuan muda, yang sudah menikah, lesbian, single, profesor di universitas, aktor, pekerja perusahaan profesional, pekerja seks, perempuan Afrika Amerika, perempuan Asia Amerika, perempuan Hispanik, perempuan asli Amerika, perempuan kulit putih, perempuan Yahudi. Oke, awalnya perempuan-perempuan itu enggan untuk berbicara. Mereka sedikit malu. Tetapi begitu mereka terbiasa, kau tidak bisa menghentikan mereka. Perempuan secara rahasia menyukai berbicara tentang vagina mereka. Mereka menjadi sangat bersemangat, terutama karena tidak ada yang pernah menanyakan tentang vagina kepada mereka sebelumnya. Mari kita mulai dengan kata vagina. Itu terdengar seperti sebuah infeksi yang buruk. Mungkin sebuah alat kesehatan. Cepat suster, bawakan saya vagina. Vagina, vagina. Tak peduli berapa banyak kali kau mengatakannya, itu tidak pernah terdengar seperti sebuah kata yang ingin kau katakan. Benar-benar menjijikkan. Sama sekali kata yang tidak seksi. Jika kau menggunakan kata itu ketika seks, mencoba untuk secara benar-benar secara politik, sayang, bisakah kau memukul vaginaku? Kau menghentikan total apa yang sedang kalian lakukan saat itu juga. Kami khawatir tentang vagina. Sebutan apa untuk mereka dan jangan sebut mereka dengan apa. Di Jogja, mereka memanggilnya tempe atau juga gawo. Seorang perempuan di sana berkata bahwa ibunya biasanya memberitahu, jangan menggunakan celana dalam di dalam pakaian tidurmu. Kamu butuh udara keluar dari tempekmu itu. Di Bantul, mereka menyebutnya lebih ke gawo sih. Di Gunung Kidul ada juga yang menyebutnya memek. Ada gembus, ada tempe, ada meki, ada pepek. Di lain tempat, di negara lain, mereka menyebutnya tudi, didi, nisi, dignity, monkey box. Di negara lain juga ada yang menyebutnya cuci snoce, cuter, labe, atau Gladys Siegelman. VA, wiwi, nappy dog, mongo, monkey, pajama, funny boo, marshmallow, guli, possible, tamale, totita, uni. Di Miami mereka menyebutnya mimi. Di Philadelphia mereka menyebutnya split knis. Dan di Pasar Kembang ada lonte. Kami khawatir dengan vagina karena dia suka melihatnya. Ini adalah bagaimana aku menjadi mencintai vaginaku. Ini memalukan karena secara politik itu tidak benar. Maksudku, aku tahu seharusnya itu terjadi saat mandi dengan butiran garam dari laut mati. Musik E-nya, aku mencintai sisi wanitaku.
Aku tahu ceritanya. Vagina itu cantik. Kebencian kita terhadap diri sendiri adalah hanya internalisasi penindasan dari kebencian budaya patriarki. Itu tidak nyata. Persatuan vagina, aku tahu semua akan hal itu. Seperti jika kita tumbuh di dalam budaya di mana kita diajarkan bahwa paha gendut itu cantik, kita akan memakan banyak milkshake dan crispy kremes, berbaring, menghabiskan hari-hari kita membesarkan paha. Tetapi kita tidak dibesarkan dalam kultur itu. Aku benci pahaku, dan aku lebih benci vaginaku. Aku pikir itu benar-benar jelek. Aku adalah satu dari wanita-wanita itu yang melihat pada vagina, dan sejak saat itu aku berharap aku tidak melakukannya. Hal itu membuatku sakit. Aku kasihan pada siapapun yang harus pergi ke bawah sana. Untuk bertahan, aku mulai berpura-pura itu adalah sesuatu yang lain di antara kedua kakiku. Aku membayangkan perabotan, sofa nyaman, dengan selimut kapas yang ringan, setrika kecil ludru, karpet motif leopard, atau sesuatu yang cantik. Sapu tangan sutra, serbet perca panci, atau satu set alat makan. Aku menjadi terbiasa dengan ini hingga aku kehilangan semua memori akan memiliki sebuah vagina. Setiap kali seseorang pria ada di dalamku, aku menyangka dia berada di dalam selendang bulu berkerut atau mangkok Cina. Kemudian aku bertemu Bob. Bob adalah laki-laki paling biasa yang pernah aku temui. Dia kurus dan tinggi, dan tidak mencolok, dan mengenakan pakaian kaki coklat. Bob tidak suka makanan pedas atau mendengarkan Prince. Dia tidak tertarik pada pakaian tidur seksi. Pada musim panas, dia menghabiskan waktu di tempat teduh. Dia tidak berbagi perasaan batinnya. Dia tidak memiliki masalah atau isu-isu, dan bahkan bukan pecandu alkohol. Dia tidak terlalu lucu, atau pintar, atau misterius. Dia tidak jahat, atau tidak aktif. Dia tidak melibatkan diri, atau karismatik. Dia tidak mengebut. Aku tidak terlalu menyukai Bobby. Aku akan melewatkannya sama sekali jika dia tidak mengambil uang kembalianku yang jatuh di lantai deli. Ketika dia mengembalikan jarak dan koinku, dan tangannya secara tidak sengaja menyentuh tanganku, sesuatu terjadi. Aku tidur dengannya. Saat itulah keajaiban terjadi. Ternyata Bob mencintai vagina. Dia adalah seorang ahli. Dia suka bagaimana vagina terasa, rasanya, baunya. Tapi yang terpenting adalah dia suka bagaimana mereka terlihat. Dia harus melihat ke vagina. Pertama kali kami melakukan seks, dia memberitahuku dia ingin melihatku. Aku di sini, kataku. Tidak, kau, katanya. Aku harus melihatmu. Hidupkan lampunya, kataku. Berpikir dia adalah seorang yang aneh dan ketakutan di kegelapan. Dia menyalakan lampu, kemudian dia berkata, "Oke, aku siap. Aku siap untuk melihatmu." Di sini, aku melambaikan tangan. Aku ada di sini. Kemudian dia menelanjangiku. "Apa yang kau lakukan, Bob?" kataku. "Aku perlu melihatmu," balasnya. "Tidak perlu.
Lakukan saja, kataku. Aku perlu melihat seperti apa kau. Tetapi kau sudah melihat sofa kulit merah sebelumnya, kataku. Bob melanjutkan. Dia tidak akan berhenti. Aku ingin muntah dan mati. Ini sangat intim, kataku. Bisakah kau hanya melakukannya? Tidak, katanya. Ini adalah siapa dirimu. Aku perlu untuk melihatmu. Aku menahan nafasku. Dia ingin melihat dan melihat. Dia mendesah dan wajahnya berubah. Dia tidak lagi terlihat biasa. Dia tampak seperti binatang lapar. Kau sangat cantik, katanya. Kau elegan dan polos dan liar. Kau melihat hal itu di sana, kataku. Ini seperti dia membaca telapak tanganku. Aku melihat hal itu, katanya. Dan banyak lagi, banyak yang lainnya. Dia tetap melihat untuk hampir 1 jam, seolah-olah dia sedang mempelajari sebuah peta, mengobservasi bulan, menatap ke dalam mataku, tapi itu adalah vaginaku. Di bawah cahaya, aku melihat dia menatapku dan dia begitu benar-benar bersemangat. Begitu damai dan gembira. Aku mulai basah dan bergairah. Aku mulai melihat diriku seperti bagaimana dia melihatku. Aku mulai merasa cantik dan lezat, seperti sebuah lukisan yang indah atau sebuah air terjun. Bob tidak takut, dia tidak jijik. Aku mulai membengkak, mulai merasa bangga, mulai untuk mencintai vaginaku, dan Bob tersesat di sana. Aku ada di sana bersamanya, dalam vaginaku, dan kami menghilang. My angry vagina. Kemarahan vaginaku. Dia kecewa, vaginaku sangat marah dan perlu membicarakannya. Vaginaku perlu berbicara tentang semua omong kosong ini. Vaginaku perlu berbicara padamu. Maksudku, apa masalahnya? Sekelompok tentara di luar sana berpikir untuk menyiksa vaginaku yang miskin, lembut, dan penuh kasih. Menghabiskan hari-hari mereka membuat produk-produk gila dan ide-ide jahat untuk merusak vaginaku. Vagina motherfucker. Semua omong kosong yang mereka terus-menerus coba untuk memasukkan, membersihkan, dan hal-hal lain pada kami untuk membuatnya hilang. Nah, vaginaku tidak hilang. Vaginaku kecewa dan tetap berada di sana, seperti tampon. Apa-apaan itu? Gumpalan kapas katun kering dimasukkan di sana. Kenapa mereka tidak bisa menemukan cara untuk melumasi secara halus tampon itu? Begitu vaginaku melihat benda itu, vaginaku shock. Vaginaku bilang, lupakan, dan dia menutup. Kau perlu bekerja sama dengan vagina, memperkenalkan sesuatu, menyiapkan caranya. Itulah untuk apa foreplay. Kau harus meyakinkan vaginaku, merayu vaginaku, mendapatkan kepercayaannya. Kau tidak bisa melakukan dengan sebuah gumpalan katun kering sialan. Berhenti memasukkan benda-benda kepadaku. Berhenti memasukkan dan membersihkannya. Vaginaku tidak perlu dibersihkan. Dia sudah berbau wangi. Jangan coba mendekorasi. Jangan percaya pada mereka ketika mereka mengatakan baunya seperti kelopak bunga mawar ketika seharusnya berbau seperti vagina. Itulah apa yang mereka lakukan. Mencoba membersihkannya. Membuat
berbau seperti pengharum kamar mandi atau sebuah sabun. Semua pancuran semprotan bunga, beri, dan hujan. Aku tidak mau vaginaku berbau seperti hujan. Semuanya dibersihkan seperti mencuci seekor ikan setelah kau memasaknya. Aku ingin mencicip ikan. Itulah kenapa aku memesannya. Kemudian ada pemeriksaan-pemeriksaan itu. Siapa yang memikirkan pemeriksaan itu? Seharusnya ada cara yang lebih baik untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan itu. Mengapa pakaian kertas yang akan menggores payudaramu dan akan berderek ketika kau berbaring sehingga kau merasa seperti segumpal kertas yang seseorang buang? Mengapa sarung tangan karet? Mengapa semua senter di atas sana seperti Nancy Drew yang sedang bekerja melawan gravitasi? Mengapa pijakan baja nasi, bibir bebek dengan berlebihan yang mereka masukkan ke dalammu itu? Vaginaku marah tentang semua kunjungan mereka. Dia bertahan berminggu-minggu sebelumnya. Dia tidak akan pergi keluar rumah, kemudian kau datang ke sana. Tidakkah kau membencinya? Berbaringlah, buat vaginamu santai. Mengapa? Agar kau bisa memasukkan bibir bebek dingin yang berlebihan ke dalamnya. Aku rasa tidak. Mengapa mereka tidak menemukan semacam bludrungu yang nyaman dan membungkusku dengan itu? Membaringkanku di atas hamparan bulu kapas, mengenakan sarung tangan pink atau biru yang ramah, dan mengistirahatkan kakiku di pijakan kaki berbulu. Menghangatkan si bibir bebek, dan bekerja sama dengan vaginaku. Tetapi tidak, lebih banyak penyiksaan. Segumpal katun kering sialan, bibir bebek yang dingin, dan pakaian dalam segaris. Dan itulah yang paling buruk. Pakaian dalam segaris, siapa yang memikirkan benda itu? Bergeser, terus-menerus, dan terjebak di belakang pantatmu yang kasar. Vagina seharusnya longgar dan halus, serta luas, tidak terkurung. Itulah kenapa korset sangat buruk. Kita perlu untuk bergerak dan meluas dan berbicara dan berbicara. Vagina memerlukan kenyamanan. Buatlah sesuatu yang seperti itu, sesuatu yang memberikan vagina kesenangan. Tidak, tentu saja mereka tidak akan melakukannya. Benci ketika wanita merasakan kesenangan, terutama kesenangan seksual. Maksudku, membuat sepasang celana dalam katun yang bagus dengan French stickler di dalamnya. Wanita-wanita akan orgasme sepanjang hari, orgasme di supermarket, orgasme di kereta, orgasme vagina yang bahagia. Mereka tidak akan tahan dengan semua itu. Melihat semua energi itu, tidak memperdulikan omong kosong vagina-vagina yang berbahagia. Jika vaginaku dapat berbicara tentang dirinya sendiri sepertiku, dia akan berbicara tentang vagina-vagina lain. Dia akan melakukan tayangan vagina. Vaginaku akan mengenakan berlian Harry Winston, tidak mengenakan pakaian, hanya berada di sana dihiasi berlian. Vaginaku membantu mengeluarkan seorang bayi besar. Vaginaku berpikir akan melakukan hal itu lagi. Vaginaku tidak. Sekarang vaginaku ingin berpergian. Tidak menginginkan banyak ditemani. Vaginaku ingin membaca dan mengetahui banyak hal dalam pergi keluar lebih sering. Vaginaku menginginkan seks. Vaginaku menyukai seks. Vaginaku ingin lebih dalam. Vaginaku lapar dan akan kedalaman. Vaginaku menginginkan kebaikan. Vaginaku menginginkan perubahan. Vaginaku menginginkan ketenangan dan kebebasan, serta ciuman-ciuman lembut dan cairan hangat dan sentuhan yang dalam. Vaginaku menginginkan coklat. Vaginaku ingin berteriak. Vaginaku ingin berhenti marah. Vaginaku ingin hadir. Vaginaku ingin untuk dapat menginginkan. Vaginaku menginginkan. Vaginaku. Nah, vaginaku menginginkan semuanya. Aku berada di ruangan itu.
Aku berada di sana ketika vaginanya membuka. Kami semua berada di sana. Ibunya, suaminya, dan aku. Dan perawat dari Ukraina dengan kedua tangannya. Berada di vaginanya, merasakan dan memutar dengan karet. Sarung tangan saat dia berbicara dengan kasual pada kami, seakan dia sedang menyalakan keran yang terisi. Aku berada di sana, di dalam ruangan itu, ketika konstruksi membuatnya merangkak dengan semua tangan dan kakinya. Membuat erangan asing bocor dan pori-porinya, dan tetap di sana setelah berjam-jam ketika dia menjerit tiba-tiba. Liar. Tangannya memukul udara listrik. Aku berada di sana ketika vaginanya berubah dari lubang seksual pemalu menjadi sebuah terowongan arkeologis, sebuah kapal suci, sebuah kanal Venesia, sebuah sumur dengan bayi kecil terjebak di dalamnya, menunggu untuk diselamatkan. Aku melihat warna vaginanya. Warnanya berubah. Melihat luka memar biru. Merah tomat yang melepuh. Pink abu-abu. Gelap. Melihat darah seperti mengering di sepanjang tepiannya. Melihat warna kuning, cairan putih, kotoran, gumpalannya. Terdorong keluar dari lubangnya, mendorong lebih keras dan lebih keras. Melihat melewati lubang itu, kepala bayi. Goresan rambut hitam melihat tepat di belakang itu. Tulangnya sebuah kenangan bulat keras. Saat perawat dari Ukraina terus memutar dan memutar tangannya yang licin, aku berada di sana ketika masing-masing dari kami, ibunya dan aku, memegang kakinya dan merentangkannya lebar, menekan dengan segenap kekuatan kami melawan dorongannya. Dan suaminya dengan tegas menghitung 1, 2, 3, memberitahunya, fokus, lebih keras. Kami kemudian menatap kepadanya. Kami tidak bisa mengalihkan mata kami keluar dari ruangan itu. Kami melupakan vaginanya. Kami semua. Apalagi yang bisa menjelaskan kurangnya kekaguman kami, kurangnya penghormatan kami. Aku berada di sana ketika dokter meraih dengan sendok Alice in Wonderland, dan di saat
vaginanya menjadi mulut opera yang lebar, bernyanyi dengan seluruh kekuatannya. Workshop vagina. Vaginaku adalah sebuah kerang. Kerang pink, bundar yang rapuh, membuka dan menutup. Vaginaku adalah sebuah bunga. Sebuah tulip, eksentrik, pusatnya tajam dan dalam. Baunya lembut, kelopaknya halus tapi kokoh. Aku tidak selalu tahu hal ini. Aku mempelajarinya dari workshop vagina. Aku mempelajarinya dari seorang wanita yang memimpin workshop vagina. Seorang wanita yang percaya akan vagina, yang benar-benar melihat vagina, yang membantu wanita lain melihat vagina mereka sendiri dengan melihat vagina wanita lainnya. Pada sesi pertama, si wanita memimpin workshop vagina meminta kami menggambar sebuah gambar dari vagina unik, cantik, mengagumkan, milik kami sendiri. Itulah bagaimana dia menyebutnya. Dia ingin tahu seperti apa vagina itu cantik, mengagumkan kami menurut kami sendiri. Seorang wanita yang sedang hamil menggambar sebuah mulut besar, merah besar yang sedang berteriak dengan koin keluar dari sana. Seorang wanita kurus lain menggambar piring porsi besar dengan semacam pola ukiran di atasnya. Aku menggambar sebuah titik hitam besar dengan garis lekuk-lekuk di sekitarnya. Titik hitam sama dengan titik hitam di angkasa, dan garis berlekuk-lekuk maksudnya adalah orang-orang atau hal-hal lainnya, hanya atom dasarmu yang tersesat di sana. Dulu aku selalu berpikir vaginaku sebagai sebuah vakum anatomi yang secara acak menyedot partikel dan objek dari lingkungan sekitarnya. Aku tidak memikirkan vaginaku dalam hal praktis atau biologik. Aku tidak contohnya melihatnya sebagai sesuatu yang melekat padaku. Di dalam workshop kami diminta untuk melihat vagina kami sendiri dengan kaca tangan. Kemudian setelah memeriksa berhari-hari, kami melaporkan secara lisan kepada grup tentang apa yang telah kami lihat. Aku harus memberitahu jika ingin di titik ini semua yang aku tahu tentang vaginaku adalah berdasarkan desas-desus atau penemuan. Aku tidak pernah benar-benar melihat vagina. Aku tidak pernah terpikir olehku untuk melihatnya. Bagiku, vagina ada di planet yang abstrak. Itu terasa begitu reduktif dan canggung melihat ke vagina seperti kami berada di atas karpet biru mengkilap dengan kaca tangan kami. Hal itu mengingatkanku akan bagaimana astronot zaman dulu pasti rasakan dengan teleskop primitif mereka. Aku merasa hal itu sedikit meresahkan saat pertama vaginaku seperti pertama kali kau melihat seekor ikan dibelah dan kau menemukan dunia berdarah-darah lainnya yang kompleks, tapi di bawah kulit. Sangat mentah, sangat merah, sangat segar, dan hal itu mengejutkanku adalah semua lapisan-lapisan itu. Lapisan di dalam lapisan, membuka ke banyak lapisan lain. Vaginaku membuatku kagum. Aku tidak bisa berbicara ketika tiba giliranku dalam workshop. Aku kehabisan kata-kata. Aku sudah disadarkan oleh apa yang si wanita pimpin workshop sebut dengan keheranan vagina. Aku hanya ingin berbaring di atas karpetku. Kakiku terbuka, memeriksa vaginaku selamanya. Hal itu lebih baik daripada Grand Canyon kuno dan penuh dengan keagungan. Hal itu memiliki kepolosan dan kesangaran dari taman Inggris yang tepat. Hal itu lucu, sangat lucu, membuatku tertawa, dan dapat melakukan petak umpat, membuka dan menutup. Kemudian, si wanita yang memimpin workshop bertanya berapa banyak wanita yang mengalami orgasme. Dua wanita ragu-ragu mengangkat tangan mereka. Aku tidak mengangkat tanganku, tetapi aku mengalami orgasme. Aku tidak mengangkat tanganku karena itu adalah orgasme yang tidak disengaja. Orgasme terjadi
padaku. Orgasme terjadi dalam mimpi-mimpiku. Aku tidak akan terbangun dengan semarak. Terjadi banyak dengan air. Sebagian besar saat mandi. Terjadi sekali di Cape Cod. Terjadi di atas kuda, di atas sepeda, terkadang di gym. Aku tidak mengangkat tanganku karena walaupun aku mengalami orgasme, aku tidak tahu bagaimana caranya membuatnya terjadi. Aku pikir itu sebuah mistik atau sebuah gaib. Aku tidak ingin mengganggunya. Itu merasa salah untuk ikut campur dibuat-buat. Manipulatif, rasanya seperti di Hollywood. Kejutan akan hilang dan kejutan misterinya. Masalahnya tentu saja adalah bahwa kejutannya hilang sudah selama 2 tahun. Aku tidak mengalami orgasme mistis yang tidak disengaja untuk waktu yang lama. Dan itu sangat membingungkan. Itulah kenapa aku berada di workshop vagina. Dan kemudian momen itu tiba yang aku takuti dan rindukan. Wanita yang memimpin workshop meminta kami untuk mengambil kaca tangan kami dan melihat jika kami bisa menemukan klitoris kami. Kami berada di sana, dalam grup wanita berbaring di atas karpet, mencari titik kami, tempat kami, alasan kami, dan aku tidak tahu kenapa aku menangis. Mungkin itu rasa malu semata, mungkin itu karena mengetahui bahwa aku harus menyerah akan fantasi ini. Fantasi yang mengkonsumsi hidup dengan luar biasa, bahwa seseorang atau sesuatu akan melakukan ini untukku. Fantasi bahwa seseorang datang untuk memimpin hidupku, untuk menentukan arah, untuk memberiku orgasme. Aku dapat merasakan kepanikan datang, teror simultan dan kesadaran bahwa aku sudah menghindari untuk menemukan klitorisku. Telah merasionalisasikannya sebagai hal yang mainstream dan konsumtif karena begitulah aku. Kenyataannya, ketakutan bahwa aku tidak memiliki klitoris, ketakutan bahwa aku adalah salah satu dari yang tidak mampu, satu dari yang dingin mati, berhenti, kering, terasa seperti rasa aprikot, pahit. Oh Tuhan, aku berbaring di sana dengan kacaku mencari titikku, meraih dengan jariku, dan semua yang bisa kupikirkan adalah tentang saat aku remaja dan kehilangan cincin emas dengan zamrudku di danau. Bagaimana aku terus menyelam dan terus menyelam hingga ke dasar danau, melarikan tanganku ke bebatuan dan ikan dan tutup botol dan sesuatu yang berlendir, tetapi tidak menemukan cincinku. Rasa panik yang kurasakan, aku tahu, aku akan dihukum. Wanita yang memimpin workshop melihat aku bergetar, berkeringat, dan bernafas dengan berat. Dia menghampiri. Aku memberitahunya, hilang, hilang, aku kehilangan klitorisku. Aku seharusnya tidak mengenakannya saat berenang. Wanita yang memimpin workshop tertawa. Dia dengan tenang mengusap keningku. Dia memberitahuku, klitorisku bukan sesuatu yang bisa aku hilangkan. Itu adalah aku, dia bilang. Esensi dari diriku. Itu adalah bel pintu rumahku dan juga rumah itu sendiri. Aku tidak harus menemukannya. Aku harus menjadi dia. Menjadi dia. Menjadi klitorisku, aku berbaring dan menutup mataku. Menaruh kacanya, aku melihat diriku melayang di atas diriku sendiri. Aku melihat saat aku perlahan mulai mendekati diriku sendiri dan masuk kembali. Aku merasa seperti astronot yang memasuki kembali permukaan bumi. Itu adalah masuk kembali yang tenang, tenang dan lembut. Aku terpental dan mendarat. Mendarat dan terpental. Aku masuk ke dalam otot dan darah dan selku sendiri dan kemudian ke dalam vaginaku. Itu tiba-tiba mudah dan aku cocok. Aku menjadi secara keseluruhan hangat dan berdenyut dan siap dan muda dan hidup. Dan kemudian, tanpa melihat, mataku tetap terpejam. Aku meletakkan jariku pada sesuatu yang tiba-tiba menjadi diriku. Ada sedikit getaran pada awalnya, yang mendesakku untuk tinggal. Kemudian getaran itu menjadi sebuah gempa. Letusan, lapisan membelah dan membelah lagi. Getaran itu terbelah menjadi cahaya dan kehinangan cakrawala kuno, yang membuka ke kapal musik dan warna, dan kepolosan dan kerinduan. Dan aku merasakan koneksi. Koneksi yang memanggil saat saya berbaring di sana, menjerit di atas tikar biru kecil itu. Vaginaku adalah sebuah cangkang.
sebuah tulip, dan sebuah takdir. Aku sampai seperti saat mulai meninggalkan. Vaginaku, vaginaku, aku. Berikut adalah fakta bahagia tentang vagina. Berasal dari Woman and Intimate Geography oleh Natalie N.J. Klitoris adalah murni dalam tujuan. Klitoris adalah satu-satunya organ yang didesain murni untuk kesenangan. Klitoris hanya seikat saraf, 8.000 serabut saraf tepatnya. Itu konsentrasi serat saraf yang lebih tinggi daripada serat saraf yang ditemukan di tempat lain di tubuh laki-laki atau perempuan, termasuk ujung jari, bibir, dan lidah. Dan itu adalah 2 kali. 2 kali daripada jumlah yang ada di penis. Siapa yang butuh pistol tangan ketika Anda punya semi otomatis? Mengklaim kembali lonte. Kita telah menciptakan sebuah peta kota ramah vagina. Selamat datang di Yogyakarta. Mereka liar untuk vagina di Petersburg. Faktanya, seorang wanita dari Petersburg terobsesi pada sebuah kata tertentu. Sebuah kata yang merendahkan untuk deskripsi vagina. Misinya adalah untuk memahami kembali kata tersebut. Mengklaim kembali lonte, vagina. Aku menyebutnya lonte. Aku bisa menyebutnya lonte. Aku telah mengklaimnya kembali, lonte. Aku benar-benar menyukai lonte. Dengar bunyinya, lonte. L-O, cavern, gua besar, shackle, tertawa kecil, clitoris, cute, imut, come closed, datang tertutup, see close inside, menutup ke di dalam, inside, di dalam, shut in, kemudian, shut in, you then, kemudian, Q then, kemudian, curvy, berlekuk, inviting, shark skin uniform, seragam kulit ikan hiu berkualitas, under, di bawah, up, atas, urge, dorongan, you then and then can, kemudian and, di kemudian kan. Huruf yang rapi cocok dengan sempurna bersama. And nest, sarang. Now, sekarang. Nexus, ikatan. Nice, bagus. Nice, bagus. Selalu mendalam, selalu berada di kelas atas. Kan and, sebuah denyut nadi elektrikal mabuk jahat. Suara bernada tinggi. Kemudian lembut and warm, hangat. And kan, kemudian T, dan sharp, certain tangy, ketajaman rasa tertentu. T, texture, take, mengambil. Tent, bermaksud. Tight, ketat. Tantalizing, menggiurkan. Tensing, menegang. Taste, rasa. Tendrils, helai. Time, waktu. Tactile, sentuhan, dapat dirasakan. Tell me, katakan padaku. Tell me, katakan padaku. Lonte, katakan, lonte. Seorang gadis berumur 6 tahun bertanya, jika vaginamu berpakaian, apa yang dikenakannya? Atasan merah berpotongan tinggi dan sebuah topi match dipakai terbalik. Jika vaginamu dapat berbicara, apa yang dibicarakannya? Vagina akan mengatakan kata-kata yang dimulai dengan V dan T, turtle, dan violin, kura-kura dan biola. Sebagai contoh,
mengingatkan tentang apa vaginamu? Buah persik cantik yang gelap, atau sebuah berlian yang aku temukan dari sebuah harta dan itu milikku? Apa yang spesial dari vaginamu? Di suatu tempat ke dalam sana memiliki otak yang sangat pintar. Seperti apa bajumu? Kepingan salju.